Halo, perkenalkan saya Indah dan teman saya Selvi. Kami adalah mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 di Universitas Sanata Dharma. Di sini kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai klasifikasi ABK khususnya Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang sering kita kenal sebagai ADHD. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian ABK. Yang kedua mengenai mitos dan fakta ABK. Yang ketiga mengenai contoh ABK yaitu ADHD. Yang keempat pengertian ADHD. Yang kelima penyebab ADHD. Yang keenam karakteristik ADHD. Yang ketujuh pendampingan ADHD. Dan yang kedelapan yaitu cara mengidentifikasi ADHD. Pemahaman masyarakat mengenai konteks dan situasi anak berkebutuhan khusus atau ABK seringkali berkonotasi negatif. Ada pemahaman yang memandang ABK sama halnya dengan penyakit menular yang jika berdekatan dengan ABK akan tertular kebutuhan khusus tersebut. Ada juga masyarakat yang memandang bahwa ABK sebagai hal yang mengganggu. Lalu sebenarnya ABK itu apa? ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menggunakan istilah disabilitas untuk merujuk pada anak-anak yang memiliki keterbatasan. Pengertian penyandang disabilitas yang diuraikan dalam peraturan tersebut adalah individu yang memiliki keterbatasan secara fisik, intelektual, mental, dan atau sensori sehingga mengalami hambatan untuk terlibat dengan lingkungan maupun sebagai warga negara. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus. Informasi yang tidak benar ini bisa saja membuat kita menjadi diskriminatif dengan anak berkebutuhan khusus. Agar kita tidak terlalu jauh terpengaruh mitos-mitos itu, berikut beberapa mitos yang perlu kita ketahui. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa saja fakta dari anak berkebutuhan khusus. Berikut adalah mitos mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan orang normal dan kehidupan mereka berbeda sama sekali. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus mempunyai kinerja atau tingkat absensi yang lebih rendah. Yang ketiga, sebagian anak berkebutuhan khusus memerlukan penyesuaian yang rumit dan mahal. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus memerlukan bantuan secara terus-menerus. Lalu, apa saja fakta dari ABK? Yang pertama yaitu mereka dapat berkembang seperti anak pada umumnya. Yang kedua, banyak dari mereka yang mampu mengukir prestasi di berbagai bidang yang ditekuni.
Yang ketiga, anak berkebutuhan khusus bukan orang gila. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus dapat dilatih berbagai keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, banyak dari mereka yang pada akhirnya mampu bekerja di bidang sesuai dengan kemampuannya. Salah satu contoh mengenai klasifikasi ABK yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang sering disingkat dengan ADHD. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 mendefinisikan anak dengan gangguan pemusatan perhatian sebagai anak yang memiliki hambatan perkembangan dan neurologi yang ditunjukkan melalui gejala hambatan pengendalian diri, permasalahan pada rentang perhatian, hiperaktif dan impulsif, atau langsung bertindak tanpa berpikir dahulu, yang dapat mengakibatkan perilaku, kemampuan berpikir, serta emosi yang sulit dikendalikan. Sedangkan gangguan pemusatan perhatian dibedakan menjadi dua macam, yaitu gangguan inatensi dengan hiperaktif. Attention Deficit Disorder with Hyperactive atau yang sering disebut dengan ADHD, yang ditandai dengan adanya inatensi, tidak bisa memusatkan perhatian. Hiperaktivitas dan impulsivitas atau gangguan inatensi tanpa hiperaktif yaitu Attention Deficit Disorder. Tipe ABK ini cukup sulit teridentifikasi secara langsung. Guru maupun orang tua memerlukan bantuan para ahli untuk mendapatkan diagnosa yang dapat dipercaya. Video di samping merupakan salah satu contoh klasifikasi ABK, yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, di mana kondisi yang ditandai oleh kemampuan memperhatikan yang sangat lemah atau inatensi, hiperaktivitas, dan atau impulsivitas. Istilah ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau disingkat menjadi GPPH. Penyebab ADHD yang pertama yaitu kerusakan otak. Berdasarkan hasil asesmen menunjukkan 5 wilayah otak orang dengan gangguan ADHD terdapat perbedaan dibandingkan otak orang pada umumnya. Yang kedua yaitu faktor hereditas. Transmisi genetik dari ADHD berasal dari keluarga, kembar identik, dan molekular genetik. Dan yang ketiga yaitu faktor medis. Karakteristik ADHD tipe inatensi. Yang pertama, sering gagal mempertahankan atensi terhadap detail atau melakukan kecerobohan pada tugas sekolah, pekerjaan, atau kegiatan lainnya. Yang kedua, sering sulit mengatur kegiatan dan tugas. Yang ketiga, mudah terdistraksi atau perhatian teralihkan karena situasi sekitar. Dan yang keempat yaitu sering lupa dengan kegiatan sehari-hari. Karakteristik ADHD tipe hiperaktivitas dan impulsivitas. Yang pertama, sering menggerakkan tangan atau kaki saat duduk. Yang kedua, sering meninggalkan tempat duduk saat situasi yang tidak tepat. Yang ketiga, sering sulit menunggu giliran. Dan yang keempat, sering menjawab sebelum pertanyaan selesai. Penanganan ADHD. Yang pertama yaitu ada terapi farmakologi. Terapi
terapi ini tidak dapat dilakukan oleh guru. Namun, guru perlu mengetahui bahwa terapi farmakologi yang dikombinasikan dengan terapi perilaku penting dilakukan. Yang kedua yaitu program pendidikan khusus dan konseling. Dan yang ketiga yaitu modifikasi perilaku saat pelaksanaan pembelajaran. Di dalam modifikasi perilaku ini akan melibatkan tata cara pengaturan program yaitu lingkungan yang terstruktur. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru di kelas terhadap anak ADHD. Pertama, memposisikan anak ADHD lebih dekat dengan guru sehingga guru dapat memberikan perhatian yang cukup. 2. Mengatur kursi duduk. Berikut 2 contoh kursi untuk anak ADHD. 3. Jaga kelas tetap teratur dan terorganisir. 4. Instruksi diberikan secara bertahap. 5. Berikan respons secara teratur baik secara visual maupun verbal. 6. Hindari kata-kata kasar dan bernada ancaman. 7. Media-media pembelajaran yang membantu anak ADHD untuk menyalurkan kelebihan energi atau hiperaktivitas berupa benda-benda yang dapat diremas-remas atau digigit atau ditarik. Cara mengidentifikasi anak ADHD. Yang pertama, rekam aktivitas dan reaksi selama beberapa minggu. 2. Tentukan apakah anak memiliki tanda-tanda ADHD. 3. Memperhatikan pula tanda-tanda ADHD lainnya seperti gelisah, mengetuk-ngetuk tangan atau kaki, selalu siap sedia dan sangat cerewet. Keempat, mendapat diagnosa dari pekerja profesional seperti mengunjungi dokter dan psikologi. Kelima, melakukan penilaian dan tes alternatif. Keenam, mencari bantuan, yaitu bantuan kepada terapi kesehatan mental. Yang ketujuh yaitu mempelajari ADHD lebih lanjut. Tuhan tidak salah desain. Aku semangat, aku pasti bisa. Mari kita peduli terhadap anak ABK. ABK memiliki kebutuhan khusus dengan kadar atau tingkat yang menonjol dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, ABK memerlukan perhatian dan pendampingan intensif untuk dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Mereka menertawakanku karena aku berbeda. Aku menertawakan mereka karena mereka semua sama.